Mic saya rusak dan nggak bisa dipakai, error entah karena apa, mungkin sudah cukup lama karena sudah 2 tahun nemenin saya, dan sudah beli mic baru lagi tapi masih nunggu waktu untuk pengiriman, jadinya nggak bisa syuting seperti di tempat biasanya, jadi harus di luar supaya cahayanya bagus dan suaranya lumayan. Ini masih hanya pakai HP saja, tapi saya melihat bahwa isu itu nggak bisa menunggu gitu ya. Isu itu terus bergulir dan kemudian nanti kalau saya nggak bikin, nanti isunya jadi sudah lewat dan berganti dengan isu baru. Karena yang terbaru kemarin, isu terkait istana atau Presiden Prabowo yang bermasalah dengan Perdana Menteri Malaysia. Jadi ceritanya setelah Presiden Prabowo itu kunjungan ke luar negeri, ke Mesir, itu setelah itu kan ada jadwal untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia di Langkawi. Lalu kemudian sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa, sudah ada penyambutan dan siap untuk menerima Presiden Prabowo. Tapi kemudian sehari sebelumnya atau malam sebelum hari H, itu ada kabar bahwa Presiden Prabowo katanya menurut Perdana Menteri Malaysia itu sakit demam. Jadi nggak bisa bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Nah, ini kemudian disampaikan di sosial medianya, di Twitter atau di X. Dibilang ya semoga lekas sembuh, kita tidak jadi bertemu karena Presiden Prabowo sedang demam. Nah, ini kemudian menjadi satu pembicaraan yang sangat ramai sekali di sosial media kita, termasuk netizen kita itu juga jadi tahu bahwa ternyata Presiden Prabowo itu demam atau sakit, dan ini dibicarakan terus gitu. Oh, Pak Prabowo sakit, Pak Prabowo sakit, sampai kemudian menjadi satu isu liar yang dianggap dianggap isu anonim gitu. Padahal sumber utamanya itu dari Perdana Menteri Malaysia. Dan karena ini dianggap sumber anonim atau dianggap isu yang dibuat-buat oleh sekelompok orang, maka Seskap Teddy itu langsung membantah bahwa enggak, Pak Prabowo ini sehat, enggak sakit, enggak demam. Lawang buktinya setelah datang dari luar negeri langsung memimpin rapat terbatas. Jadi pihak istana atau biro komunikasinya itu seperti berupaya keras untuk menampilkan sosok Presiden Prabowo yang segar bugar, yang tidak sakit. Ya, wajar sih pihak istana itu di satu sisi gitu ya, mereka menyembunyikan kondisi presiden dan wakil presiden kalau benar-benar sakit. Dan kalau tidak sakit ya mereka akan terus menunjukkan bahwa presiden atau wakil presiden ini ya sedang sehat, sedang banyak sekali kegiatan dan padat ya, karena kondisi kesehatan presiden dan wakil presiden itu memang bisa dibilang itu rahasia negara gitu ya, yang ya nggak boleh semua orang tahu gitu. Dan kita sudah belajar dari Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu kan dalam banyak sekali kesempatan sebenarnya kan beliau sakit gitu ya, dan kemudian ya tapi nggak ada yang tahu, kita semua nggak ada yang tahu, media nggak ada yang tahu, ya cuma Kiai Ma'ruf aja lah yang tahu itu. Nah, tapi situasinya hari ini berbeda karena yang memberikan informasi bahwa Prabowo sakit atau demam itu Perdana Menteri Malaysia. Tapi malah dibantah sama Seskap Teddy dan pihak istana, biro komunikasi istana gitu. Ya, ini menjadi satu masalah yang serius jadinya gitu. Menjadi masalah internasional hanya gara-gara satu isu Presiden Prabowo sakit. Dari sinilah yang menurut saya ini cukup memalukan dan juga lucu sekaligus gitu. Ya, ini saya ibaratkan seperti teman kalian yang kadang kalau sekolah itu izin sakit gitu ya, terus kemudian ketemu sama gurunya lagi main gitu kan. Itu kan pasti ya memalukan sekali gitu, karena ini bisa dibilang sebagai prank internasional di akhir tahun 2020.
Dan selama Presiden Prabowo memimpin Indonesia dari 20 Oktober sampai sekarang, setidaknya sudah ada 3 kasus atau isu yang membuat kita semua sebagai sebuah bangsa, sebagai negara bagian dari Indonesia, itu jadi ikut malu ya. Seperti misalkan kasus Gus Miftah yang seorang staf khusus presiden, terus kemudian tokoh sebagai ulama, dan kemudian memaki. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Alifur Rahman mengatakan istana tipu PM Malaysia bikin malu. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Berbohong sudah menjadi budaya pemimpin di negeri Konoha. Laporan sakit Pak Prabowo memang benar, tapi sakitnya jiwa dan mental gara-gara angkara polisi Indo memeras ugut warga bisa tempo hari. Jadi mood Pak Presiden sudah hilang dan bertemu dengan pimpinan dan wartawan pres MSIA. Kami tidak merasa apa-apa dengan pembatalan lawatan resmi Pak Presiden. Beristirahat dulu, jika sehat oke, barulah berbuat temu janji baru. Pemerasan terhadap wisatawan Malaysia sangat memuaskan dan melalui se-Indonesia. Saya pribadi sangat bangga dengan Malaysia. Ketika saya naik bus dari Kuala Lumpur menuju Kota Tua, karena keteloran dompet ketinggalan di bus, dengan hormat dan kagum, ternyata dompetnya utuh dan disimpan di pol bus tersebut. Coba kalau di Indonesia, bablas. Dulu Pak Prabowo katanya warganya pembohong, rupanya dia pun sama. Kalau pidato menggelegar saat dijuluki macan Asia, sekarang jadi kucing meong. Semua kejadian yang berlaku di Indonesia membuat investor luar negeri jadi tawar hati untuk menabur di Indonesia. Ingat itu. Maaf saya nonton gak sampai selesai, gak sanggup nahan malu punya pemerintahan sekarang. Kak Alif banyak mengabarkan berita-berita untuk kita. Saya sangat berterima kasih dan moga Kak Alif dalam mengabarkan berita-berita tetap amanah sehingga dapat digunakan oleh kita semua sebagai referensi kebenaran suatu berita. Malaysia hadir, kita sama-sama tertawa lucu penamat 2024. Berbohong menjadi sesuatu yang lumrah, diawali oleh pimpinan yang suka berbohong, dan malu menjadi sesuatu yang mahal di negeri ini. Saya sudah agak tenang ke 400 orang Malaysia diugut bayar, akhirnya Malaysia disalahkan. Sudah berbunyi tuduhan kononnya warga Malaysia sengaja mau memburuk Indonesia. Akhirnya Malaysia juga yang salah. Sekarang Prabowo tidak datang, nanti Malaysia juga dikatakan yang Pak Prabowo tidak ingin bertemu dengan PM Malaysia. Kalau pidato di kandang sendiri menggelegar, meja digebrak-gebrak, pidato di luar negeri letoy. Pak Presiden pun pernah cukup orang Indonesia suka tipu, jadi tidak heran kalau alasannya begitu. Tidak salah kalau Raja Salman mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling munafik. Raja Salman pasti mengamati para pejabat tinggi negara Indonesia yang semakin susah dipegang semua kata-kata dan janjinya. Kalau pihak Gibran senang melihat Pak Prabowo sakit, dia menunggu itu. Kasihan ya, sehat-sehat terus Pak Prabowo. Kami tidak heran dengan perilaku warga Indonesia, terutama pemimpinnya, majoritnya bukan pemimpinan cakap tak serupa bikin mementingkan diri sendiri, serta kerabatnya. Sejak Indonesia merdeka, rakyat bawaan senantiasa diprank, pagi, petang, siang, malam, diabaikan dan ditindas, dinafikan hak asasinya. Percayalah, kaki tangan pejabat duta negara asing senantiasa menilai dan memantau bagaimana negara Indonesia ditapir. Sebab itulah penabur asing amat tidak yakin untuk menabur Indonesia, negara penuh korupsi dan tidak berintegritas. Sampai pemimpin negara pun berani berbohong, dan waduh gawat nih. Tidak sakit tapi sih sehat, namun dikatakan sakit. Wah, ini benar-benar parah. Seluruh pemimpin dunia melihat dan tertawa bahwa Presiden Republik Indonesia itu berbohong kepada PM Malaysia. Apakah nggak rasa malu rakyat Indonesia atau sudah putus urat malunya? Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.